Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Eni. Hari ini aku mau bercerita tentang hal gaib yang terjadi di suatu desa. Cerita kali ini masih berkaitan dengan pesugihan. Namun pesugihan ini adalah pesugihan genderuwo. Dan cerita ini diambil dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Cerita ini berawal dari seorang pria penjual tembakau keliling yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh sepasang suami istri. Ini dia kisahnya. Kolis adalah sapaan akrab dari sang penjual tembakau keliling ini. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1993 silam, di mana akses komunikasi, media, transportasi masih sangat terbatas, dan berjalan kaki adalah pilihan Kolis saat itu. Kolis ini menjajakan jualannya di berbagai desa dan kota, hingga tak jarang ia tidur di pos-pos ronda dan tak pulang untuk beberapa hari. Pada suatu malam, turun hujan yang amat lebat, membuat Kolis harus mencari tempat berteduh malam itu. Namun saat itu Kolis berada di tempat yang cukup asing dan jauh dari pos ronda. Hujan yang deras itu membuat rumah para penduduk pun tampak sepi, dan semua pintu rumah tertutup dengan rapat. Hanya ada satu rumah yang masih terlihat membuka pintu, dan duduk di teras rumah sambil menghisap sebatang rokok lintingan. Kolis bergegas menuju rumah itu untuk menumpang berteduh. Gayung bersambut, ternyata sang pemilik rumah ini sangat baik dan mempersilahkan Kolis untuk berteduh. Gemuruh hujan dan petir tak kunjung usai, hingga jam tangan Kolis menunjukkan pukul 11 malam. Malam yang larut membuat Kolis bergegas pergi dan mencari tempat bermalam untuk malam ini. Kolis pun segera menghabiskan kopi yang disuguhkan oleh istri Pak Budi. Setelah bercakap-cakap dengan sang pemilik rumah yang bernama Langka Budiono ini, menawarkan Kolis agar bermalam saja di rumahnya. Kolis pun tak menolak karena tak ada pilihan lain. Kolis melangkah masuk ke rumah yang cukup besar dan bagus itu. Diantarlah Kolis ke kamar tamu dengan kasur yang cukup empuk dan nyaman. Tak lupa Kolis menaruh barang-barang jualannya di samping dipan tempat ia tidur. Kolis adalah salah satu orang yang taat dalam beragama. Ia tak meninggalkan kewajibannya berdoa sebelum tidur. Di tengah tidur pulasnya sekitar pukul 3 malam, Kolis terbangunkan oleh sesosok makhluk gaib yang berwujud hitam, tinggi, besar, bertaring, serta berbulu. Matanya merah menyala, berkuku panjang. Dia layaknya seperti genderuwo yang sedang berusaha untuk mencekik leher Kolis. Kolis mulai kehabisan nafas karena cekekan setan tersebut. Namun dalam hatinya ia tak henti-hentinya berdoa. Hingga dalam keadaan panik, tangan Kolis yang tak sengaja memegang tembakau jualannya dan langsung memasukkan tembakau ke mulut si genderuwo itu. Dan genderuwo itu terpental dan menghilang saat itu juga. Rupanya genderuwo itu adalah peliharaan Pak Budi. Malam ini adalah tepat 5 tahun Pak Budi dan istri memelihara genderuwo sebagai pesugihan. Setiap 5 tahun sekali Pak Budi harus menyediakan tumbal manusia untuk memperpanjang kontrak perjanjian dengan genderuwo itu. Pak Budi adalah salah satu pedagang elektronik yang sukses di kota itu. Tadinya Pak Budi hanyalah seorang penjual barang-barang bekas, namun usahanya bangkrut. Kala itu Pak Budi yang masih berusia muda belia dan telah menikah dan memiliki 2 orang anak, memutuskan untuk mencari kekayaan secara instan. Singkat cerita, Pak Budi yang berada dalam tekanan ekonomi dengan utang yang menumpuk, datanglah ia ke seorang kuncen yang terkenal dengan kesuksesannya, menjadikan banyak orang kaya mendadak. Di Gubuk Reot itulah tempat tinggal sang kuncen, di bawah kaki gunung yang katanya sudah lama mati. Tak ada pernak-pernik khusus yang harus disiapkan untuk datang ke pesugihan tersebut. Hanya kesungguhan yang ditanyakan oleh sang kuncen. Kemudian sang kuncen mengelus 3 kali kepala Pak Budi, yang kemudian Pak Budi dengan mata kepalanya sendiri melihat ada seorang pria sedang mencekik leher putra pertamanya. "Apa yang kau lakukan dengan anakku?" tanya Pak Budi. Namun pria itu tak menjawab, ia hanya diam aja. Tiba-tiba pandangan itu hilang dan kembali seperti semula di sebuah gubuk reot. "Apakah kau masih mau melanjutkan setelah apa yang kau lihat? Itulah gambaran yang akan terjadi jika kau memutuskan untuk mendapatkan pesugihan," tanya sang kuncen kepada Pak Budi. Sejenak Pak Budi terdiam, ragu mulai menghinggapi pikirannya.
Kemudian Pak Budi dibawalah ke sebuah ruangan. Di sana terdapat tumpukan emas batangan, uang yang tersusun rapih, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Mata Pak Budi tak berkedip melihat harta sebanyak itu. Itulah yang akan kau dapatkan dari pesugihan ini, kata Sang Kuncen. Dengan segala resikonya saya bersedia, ucap Pak Budi dengan sangat lugas. Kemudian Pak Budi pulang ke rumah dengan membawa sebuah kendi yang tertutup. Setelah semua ritual itu selesai, kendi itu harus ditanam di sebuah pohon besar dekat dengan rumahnya. Pohon yang kelak akan dijadikan rumah pesugihan genderuwo. Dan putra pertama Pak Budi meninggal tidak lama setelah Pak Budi pulang ke rumah. Dibukalah lemari baju milik anaknya yang berubah menjadi tumpukan emas dan uang. Pak Budi mulai membuka usaha toko elektronik yang laku keras di pasaran. Pak Budi berhasil. Pak Budi berhasil membayar seluruh utang-utangnya. Dan kini hidupnya bergelimangan harta. Naas, tenor perjanjian itu hanya berlaku selama 5 tahun. Jika mau lanjut harus menyediakan tumbal manusia. Jika Pak Budi gagal menyediakan tumbal, maka dirinya lah yang akan menjadi tumbal. Kembali ke Kolis. Dari kejadian itu, Kolis langsung bergegas untuk meninggalkan rumah Pak Budi. Tak lupa Kolis meminta Pak Budi dan istri untuk berhenti bersekutu dengan setan. Jika tidak, maka kalian sendirilah yang akan celaka. Ternyata Pak Budi dan istri tidak tidur semalaman, melainkan melakukan ritual pemujaan untuk pemberian tumbal. Sedianya Kolislah yang akan ditumbalkan, namun gagal. Dan pada akhirnya Pak Budi sendirilah yang menjadi tumbal.